Yo Tsamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian untuk pagi ini? Apa kalian sudah sarapan ataupun mandi? Semoga segala sesuatunya dilancarkan untuk hari ini ya teman-teman. Oke, jadi manga One Piece kembali hadir pada minggu ini. Semua forum sudah membocorkan beberapa informasi terkait dengan bocoran manga One Piece chapter 1078 yang jatuh di pagi hari ini. Informasi ini langsung dikonfirmasi dan diakui kebenarannya oleh pihak terpercaya, yakni Redon dan juga Warsgen Forum. Nah, sebelumnya mengingatkan saja ya, di chapter lalu kita mendapatkan kabar yang cukup mengagetkan, yakni di mana Saka telah terkena headshot di ruang bawah tanah tempat Dr. Vegapunk asli berada. Itu pun diikuti dengan kemampuan rahasia yang dimiliki oleh Seraphim yang akhirnya dibongkar oleh Roronoa pada chapter lalu. Nah, jadi adakah hal yang mengejutkan lagi yang akan kita dapatkan di chapter kita kali ini? Yap, sebelum kita masuk ke dalam videonya, seperti biasa siapkan diri kalian dulu untuk memulai pagi ini dengan doa dan juga semangat agar apapun yang kalian rencanakan bisa terwujud untuk hari ini. Jika kalian sudah siap, mari kita bersama-sama tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1078 kita kali ini diberi judul Batas Waktu Kabur. Dalam chapter kita kali ini mendapatkan sampul cover yang berjudul Pendirian Neomeds. Dikatakan bahwa York ingin menjadi satu-satunya Vegapunk dan menjadi Tenryubito. Terlihat juga Franky masih sadar, namun dia tidak bisa bergerak karena separuh tubuhnya membatu. Fokus utama pada chapter ini adalah identitas pengkhianat dan motif mereka. Dan the best part pada chapter ini terkonfirmasi bahwa York adalah pengkhianat. Dalam chapter ini juga memuat pertarungan dari Sanji yang melawan Eshar. Sanji menggunakan Ifrit Jambe dalam pertarungan ini. Sanji adalah orang yang menangani Eshar. Eshar tidak menerima damage, namun Sanji lebih unggul. Kemudian York melakukan ini untuk memicu kekacauan besar di dunia. Mimpinya jauh lebih dalam dari itu. Ini sepenuhnya akan terungkap pada chapter kali ini. Dan di akhir chapter kita diperlihatkan kejadian yang luar biasa yang akan didapat di masa depan. Kizaru dan Saturnus akhirnya kembali muncul di chapter ini. Chapter ini banyak sekali berisi tentang kejadian yang menarik, begitu juga dengan pengungkapan rahasia yang selama ini ditutupi oleh Oda Sensei. Jadi, Tamagon akan sedikit saja membahas hal tersebut dalam video kita kali ini. Dimulai dari hal yang membuat kita sama sekali tidak percaya, yakni pengkhianat ternyata memang salah satu dari lingkaran yang ada di dalam Vegapunk. Dia adalah York. Sangat sedikit dari kita tidak akan menduga bahwa York adalah pelakunya. Tidak ada foreshadow ataupun kode sama sekali tentang gerak-gerik mencurigakan yang dimiliki oleh karakter yang satu ini. Apalagi di chapter lalu dia terlihat membatu sebelum Saka tertembak di bagian kepala di ruang bawah tanah. Bagaimana cara dia melakukannya kepada Saka? Ini masih menjadi misteri kita sebenarnya. Apakah dia menggunakan semacam Seraphim baru atau dia membuat kloningan dirinya sendiri untuk berkeliling mengintai kloningan Vegapunk yang lainnya? Namun yang patut kita tunggu adalah motif dia sebenarnya untuk melakukan ini semua. Dikatakan bahwa tujuannya untuk membuat kekacauan ini sangat dalam, bahkan kita tidak akan mempercayai karakter ini punya pemikiran seperti itu. Yap, nanti kita akan bahas lebih dalam karakter ini di video analisa ya nakama. Bagi kalian yang ingin memecahkan kode kenapa York bisa jadi pengkhianatnya, berikut Tamagon jabarkan timeline dari susunan rencana yang dilakukan oleh sang pengkhianat ini. Rencana awal dari pengkhianat memikat beberapa agen Chip Purple ke pulau dan kemudian membuat mereka menghilang secara misterius. Ini pun membuat pemerintahan dunia curiga dan memicu Chip Purple ke sana dan datanglah mereka untuk akhirnya membunuh ke semua Vegapunk. Luffy lantas tiba di pulau itu dan dengan mudahnya menghentikan Lucy. Sang pengkhianat merinci rencana tersebut saat semua orang bersembunyi di Vessel Lab Egghead. Pengkhianat kemudian menurunkan Frontier Dam untuk membiarkan CP0 dan Seraphim masuk di dalam ruang penelitian untuk membunuh semua Vegapunk. Namun sayangnya topi jerami dan Vegapunk yang lainnya menghentikan CP0 berkat stasi. Jadi rencana si pengkhianat ini gagal untuk memakai CP0 membunuh para Vegapunk. Pengkhianat sekarang terpaksa menggunakan Seraphim untuk membunuh mereka semua. Pengkhianat mengunci Frontier Dam untuk memastikan tidak ada orang kabur, menculik Stella asli untuk membuat orang terpisah. Terakhir, kemudian dia menyebar Seraphim satu persatu dan berupaya membunuh semua per kelompok. Jadi silahkan jabarkan sendiri kenapa York bisa jadi pelakunya. Tulis analisa menarik kalian di kolom komentar ya.
Kemudian yang menarik terakhir kita mendapatkan pertarungan dari Sanji yang melawan S-Shark. Ifrit Jambe pun kembali digunakan melawan robot ini. Sanji yang mendominasi S-Shark sudah bisa diduga. Namun fakta bahwa robot itu tidak rusak sama sekali secara signifikan menegaskan kembali daya tahan yang dimiliki oleh kaum Lunaria. Ifrit Jambe masih belum cukup untuk melukai seseorang dengan daya tahan tingkat atas. Hal ini pun memang harus Sanji lakukan, yakni menargetkan setidaknya api yang dimiliki di punggung dari Seraphim ini agar bisa dengan leluasa melawan robot ini seperti yang dikatakan oleh Zoro. Dan mungkin inilah saatnya Sanji harus mempunyai peningkatan kekuatan dengan memasukkan Ifrit Jambe ke tingkat yang lebih tinggi, atau setidaknya dia mempunyai haki raja ya untuk menyelimuti kekuatan terbarunya ini. Seperti biasa, jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece, kali ini Tamagon juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita One Piece yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Jadi kita akan mulai informasi unik pertama terlebih dahulu mengenai update dari One Piece Film Red. One Piece Film Red tidak henti-hentinya mencetak kesuksesan. Kali ini, autor sekaligus pencipta ide dari film ini yakni Oda Sensei telah memenangkan penghargaan Shin Watanabe. Ini adalah penghargaan terhormat yang diberikan kepada mereka yang telah membantu memajukan budaya pop di Jepang atas kontribusi sebagai produser film One Piece Red. Dan inilah statement langsung dari Oda Sensei pada saat beliau mendapatkan penghargaan Shin Watanabe ini. Pemerintah Jepang memang terlihat sangat mengapresiasi para seniman yang memajukan budaya kultur dari Jepang. Mereka mensupport penuh apa yang dilakukan oleh para seniman ini agar bisa memperkenalkan budaya Jepang ke seluruh dunia. Contohnya One Piece Film Red ini. Film ini sukses ditayangkan di seluruh negara. Dari film inilah sebagian orang di dunia ini mengetahui ragam budaya dan kultur dari Jepang itu sendiri yang sudah mereka perkenalkan langsung ke dalam film One Piece Film Red secara cepat. Nah, semoga negara kita Indonesia, para seniman yang berkecimpung di dalam dunia apapun bisa disupport oleh pemerintah ya, dan membantu mereka untuk memperkenalkan warisan budaya leluhur Indonesia yang tidak kalah menarik dari negara-negara lain. Kita lanjut ke kabar menarik lagi pada produksi One Piece live action yang diadakan oleh Netflix. Nah, ada sebuah gambar yang memperlihatkan Zoro yang menggunakan 3 teknik pedangnya dalam live action ini. Namun, gambar ini benar-benar buram. Ini adalah gambar dengan kualitas super rendah yang belum jelas bentuknya apa. Namun memang pihak resmi dari One Piece live action belum mau untuk membocorkan dengan detail tentang beberapa scene yang menarik yang ada dalam film ini. Jadi, harap bersabar ya, dan kita tunggu saja One Piece live action di Netflix yang akan dirilis official pada tahun ini. Kita mengetahui semua bahwa di Pulau Egghead terdapat satu pengkhianat yang mencoba menyabotase segalanya dengan tujuan untuk menahan Luffy dan juga kawan-kawannya agar tidak bisa untuk pergi dari pulau ini. Beberapa kode sudah mengacu kepada kolonian Vegapunk yang mungkin salah satunya menjadi pengkhianat dalam kasus ini. Sudah banyak yang memperkirakan salah satu dari mereka adalah pelakunya. Namun, mungkin tidak banyak dari kalian yang berpikir tentang bagaimana jika yang melakukan ini semua salah satu kolonian Vegapunk yang mengetahui silsilah faktor garis keturunan. Dia mempergunakan ini secara licik. Si pelaku ini sepertinya mengetahui faktor garis keturunan yang sudah dicatat di Punk Record dari beberapa karakter. Mungkinkah Punk Record sudah mencatat faktor garis keturunan dari salah satu karakter dengan kemampuan yang bisa ia gunakan untuk memanipulasi orang, seperti skill yang dimiliki oleh Bentham atau Mr. Tu. Kemampuan dari Mr. Tu adalah bisa untuk merubah penampilannya layaknya orang lain. Bagaimana jika pelaku menggunakan kemampuan ini untuk berkamuflase? Ini akan menambah buruk keadaan dengan tertangkapnya orang yang semestinya tidak menjadi pelaku karena kemampuan dari Mr. Tu ini bisa menjadi fitnah. Pengkhianat akan menggunakan ini untuk penipuan dan juga menyembunyikan aktivitas darinya. Jika dia sukses, maka satu persatu dari kloningan Vegapunk ini akan dituduh menjadi dalang pelaku dari sabotase yang terjadi di Pulau Egghead. Kita lanjut ke kabar gembira bagi pecinta One Piece. Manga kita tercinta ini kembali mendapatkan rekor dan penghargaan. Baru-baru ini ada event yang bertajuk Anime Awards 2023. Di event ini berbagai penghargaan diberikan kepada beberapa anime yang sudah masuk ke dalam nominasi mereka, dan salah satunya One Piece termasuk di dalamnya. Anime One Piece masuk menjadi pemenang dalam kategori The Best Continuing Series di tahun 2023. Kalau dihitung-hitung, memang setiap tahun One Piece ini sangat rutin mendapatkan penghargaan ataupun rekor yang sudah dihasilkan oleh manga terlaris sepanjang sejarah ini. Jadi tak sabar rasanya kan menunggu apalagi rekor yang akan dicatat oleh manga yang satu ini jika sudah mencapai klimaks nanti di saat akhir-akhir One Piece didapatkan.
Karakter di dunia One Piece sangat amat banyak, dan begitu pula cerita yang terdapat pada masing-masing karakter ini. Namun di setiap banyaknya karakter, ada beberapa di antaranya yang masih saja menjadi misteri sampai saat ini dan dirahasiakan oleh Oda Sensei. Dari banyak karakter tersebut, 3 di antaranya masih berbentuk siluet yang sampai sekarang kita tidak melihat bagaimana perawakan dari karakter ini. Karakter yang Tamagon maksudkan adalah Pangeran Loki dari Pulau Elbaf. Dia adalah karakter yang tercipta dan dipublikasikan pada chapter 858. Kemudian ada lagi karakter dengan bayangan saja, yaitu Im Sama yang terungkap pada chapter 906. Dan terakhir, karakter misterius lainnya yang hanya ditampilkan siluetnya saja, yakni Rox the Sebek yang terungkap pada chapter 957. Ketiga karakter ini benar-benar kita tidak tahu informasinya, bahkan wajahnya sekalipun kita masih belum melihatnya. Jadi mana nih kira-kira yang menjadi favorit kalian, dan sepertinya karakter ini sangat seru pada saat mereka akan ditampilkan secara langsung oleh Oda Sensei nanti. Menurut Tamagon, karakter Loki sangat menarik ditunggu kemunculannya ya, karena mungkin saja Loki ini akan mengungkap beberapa misteri yang belum terpecahkan di dalam dunia One Piece yang akan dia ungkap dalam kerajaan Elbaf-nya. Oke, mungkin itu saja ya yang Tamagon bisa sampaikan terkait dengan bocoran manga One Piece chapter 1078. Ada juga beberapa informasi penting dan juga menarik dari One Piece seminggu belakangan ini. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini, dan Tamagon ingatkan sekali lagi, di minggu depan chapter One Piece akan rilis seperti biasa. Mohon maaf ya jika ada salah kata ataupun pengucapan. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.